Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Faqad fazal muttaqun. Puji serta syukur kita aturkan Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta inayahnya lah kita masih diberikan kesempatan keluangan waktu, sehingga di hari yang mulia ini kita senantiasa masih mempunyai peluang untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah secara bersama-sama di masjid yang kita banggakan ini. Selawat beri salam yang tidak pernah lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya lah kita dapat dibawanya dari zaman jahiliyah, di mana ketika itu manusia tidak dapat membedakan yang mana yang hak serta yang mana yang batil, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sedikit literasi kepada kita, sehingga kita dan umat manusia ketika itu dapat memahami yang mana yang hak serta yang mana yang batil, yang mana yang salah serta yang mana yang benar, hingga detik ini kita rasakan. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini marilah kita merenungkan firman Allah di atas tadi. Pertama, ayat dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra, dalam arti bacalah, sebuah kata yang menjadi pondasi revolusi Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perintah yang bukan hanya menyuruh kita membaca secara harfiah, tapi pandai membaca keadaan zaman, pandai membaca seluruh kehidupan di sekitar kita ataupun dimanapun kita berada. Perintah ini adalah ajakan untuk membuka mata, pikiran, dan hati untuk membaca ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam mushaf qauliyah maupun yang terbentang di alam dan kehidupan ataupun secara kauniyah. Iqra, membaca bukan sekedar literasi. Di masa Rasulullah, peradaban dan masyarakat Arab ketika itu pada umumnya semuanya malah buta huruf, tidak tahu membaca. Tapi Allah memulai revolusi Islam dengan perintah Iqra, yang artinya Allah ingin menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari perintah untuk membaca. Membaca bukan hanya huruf, tapi hakikat dan nilai dan serta makna hidup. Ketika Jibril berkata kepada Rasulullah, Iqra, Nabi pun menjawabnya, Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Namun setelah itu beliau menjadi insan yang paling tajam untuk membaca jiwa manusia, untuk membaca pengalaman hidup manusia, untuk membaca kehidupan umatnya. Rasulullah di zaman pandai membaca realitas sosial pada zaman jahiliyah. Beliau melihat kondisi masyarakat ketika itu. Masyarakat jahiliyah tidak dapat membedakan yang mana yang hak serta yang mana yang batil. Kesyirikan di mana-mana, penindasan di mana-mana,
kemudian pembunuhan bayi perempuan terjadi di mana-mana ketika itu di masa jahiliyah. Lantas Rasulullah SAW mengambil sikap untuk berdiam diri di Gua Hira ketika itu. Berdiam diri di Gua Hira bukan berarti Rasulullah untuk bersembunyi, tapi merenungi keadaan umatnya ketika itu, mencari solusi bagaimana cara untuk mengatasi tentang kehidupan umatnya agar tidak lagi menjadi orang yang syirik, orang yang selalu saling menindas, dekadensi moral yang hancur, bobrok, akhlak tidak ada dalam jiwa dan kehidupan masyarakat ketika itu. Dengan sedikit cahaya wahyu, beliau mulai membebaskan umat, dan ketika dia sudah mendapat wahyu membebaskan umat itu tidak cara dengan mengangkat pedang, tapi Rasulullah SAW dengan cara membaca serta memahami dan mendidik hati umatnya ketika itu, yaitu mengajak masyarakat, menyentuh hatinya, mengajak untuk mau berpartisipasi tentang Islam ketika itu. Perjuangan Rasulullah alhamdulillah tidak sia-sia. Kenapa Rasulullah dijuluki orang yang jago membaca tentang kehidupan umatnya ketika itu? Ada sebuah kisah, dua sahabat Rasulullah ini secara kasat mata dan secara zahir tidak mungkin kita menilainya akan mendapatkan posisi yang baik ketika itu. Zaid bin Haris bin Harsah, seorang sahabat Rasulullah. Beliau adalah seorang budak yang tidak mungkin secara akal pikiran sehat kita bisa dibebaskan. Namun di saat itu Rasulullah SAW dapat menilai Zaid ini adalah orang yang beriman, orang yang tekun, orang yang jujur, dan orang yang cerdas serta pandai melihat kondisi sekelilingnya. Lantas setelah dicermati oleh Rasulullah SAW tentang keberadaan Zaid ketika itu, kemudian Rasulullah membebaskan seorang Zaid dari menjadi seorang hamba, dan Rasulullah mengangkat Zaid menjadi seorang anak angkat. Inilah anak angkat Rasulullah yang sudah dipercaya oleh Rasulullah. Hari berganti hari, zaman berganti zaman. Setelah Rasulullah memberikan pendidikan yang matang kepada seorang Zaid, lantas pada tahun 629 Masehi pecahlah perang di Mu'tah. Mu'tah ini posisinya di Yordania ketika itu sebelum Syam. Kemudian dengan kecerdikan dan kecermatan seorang Rasulullah menunjuk Zaid untuk menjadi pimpinan perang ketika itu. Dengan rasa takjub dan hampir tidak siap dengan keadaannya, setelah dibebaskan dari seorang hamba sahaya dan diangkat menjadi anak yatim dan diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah, dan Zaid pun bersedia untuk menjadi pimpinan perang yang ketika itu melawan Kaisar Bizantium di masa itu. Karena dengan keyakinan dan kecerdikan serta kecermatan seorang Zaid, alhamdulillah perang antara Bizantium dan umat Muhammad ketika itu dimenangkan oleh umat Muhammad, oleh umat Muslim. Walaupun pada saat itu Zaid dengan kekuatan pasukan perang yang sedikit, tapi karena kecerdasan dan kecerdikannya memimpin pasukan ketika itu, alhamdulillah pasukan Muhammad atau pasukan Muslim itu dapat memenangkan perang. Memang sesuatu yang disayangkan ketika perang itu berkobar, Zaid syahid dalam peperangan. Namun karena pondasi yang ditanamkan oleh seorang Zaid kepada seluruh pasukan perangnya, tidak ada kata menyerah. Alhamdulillah berjalan terus waktu demi waktu, dan peperangan itu pun jatuh di tangan Khalid bin Walid menjadi seorang panglima terakhir ketika itu untuk memenangkan peperangan antara kaum muslimin dan kaum Kaisar Bizantium di Yordania ketika itu. Artinya apa?
inilah salah seorang yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia manapun. Bahkan dia melangkahi senior-seniornya untuk menjadi seorang pimpinan ketika itu dipercayakan oleh Rasulullah, karena keyakinan, kepintaran, kecerdasannya ada dalam dirinya. Dan Rasulullah berhasil melihat potensi itu ada pada diri seorang Zaid. Lalu ada seorang sahabat yang lain di masa Rasulullah. Kita pun tidak akan percaya bagaimana seorang buta yang bisa dijadikan oleh Muhammad menjadi seorang pemimpin kota Madinah ketika itu, karena berhasil melihat kecerdasannya. Ketika Rasulullah SAW berdiskusi pada suatu hari di kota Madinah, berdiskusi dengan para pembesar Quraisy ketika itu, datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum menghampiri Rasulullah karena Rasulullah merasa terganggu diskusinya yang asik dengan pembesar Quraisy ketika itu. Wajahnya masam melihat kedatangan seorang Abdullah bin Umi Maktum dan tidak menggubris serta tidak mengopennya. Lantas datanglah teguran ketika itu dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Itulah dasarnya keluar surah Abasyah ketika itu. Allah marah kepada Rasulullah karena sikapnya yang tidak mempedulikan umatnya walaupun lemah posisinya. Selang beberapa hari kemudian, karena kondisi yang tidak memungkinkan, Rasulullah pun menyadari kesalahannya terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Lantas dia mendatangi Abdullah bin Umi Maktum dan menghampirinya. Wahai saudaraku, aku ada membuat kesalahan kepadamu, wahai saudaraku, kata Rasulullah. Aku mohon maaf atas kelalaian yang telah berbuat terhadap dirimu. Karena Abdullah bin Umi Maktum tidak dapat melihat, memang buta total. Apa sebenarnya yang kau inginkan datang kepadaku, wahai saudaraku, kata Rasulullah. Wahai Muhammad Habibullah, aku datang kepadamu hanya ingin belajar tentang Islam sedikit saja atas ilmu yang ada pada dirimu. Subhanallah. Dengan terkejut Rasulullah SAW melihat kondisi seorang Abdullah bin Maktum yang buta. Apa yang gerangan yang kira-kira yang mau kuajarkan kepada hamba Allah ini dalam hati Rasulullah mendengar. Namun beliau tidak putus asa. Dia bawa Abdullah bin Maktum untuk selalu berkunjung ke rumahnya, bahkan mengaji, bahkan belajar sampai bersungguh-sungguh. Manjadda wajada, dia yakin dengan keyakinan itu. Akhirnya Rasulullah SAW dapat menjadikan seorang Abdullah bin Umi Maktum menjadi seorang raja ataupun ahli administrasi di kota Madinah. Ditinggalkan oleh Rasulullah kota Madinah ketika itu pun sebentar, menitipkan kepada seorang Abdullah bin Umi Maktum seluruh kepemimpinan administrasi kota Madinah. Ketika itu diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Apapun yang diamanahkan oleh Rasulullah, semua sukses dijalankan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan Rasulullah menunjuk Abdullah ketika itu untuk mendampingi Bilal bin Rabah menjadi muazzin di masjid kota Madinah yang kita dengar adalah Masjid An-Namirah. Dialah imam, ialah muazzin yang ditunjuk oleh Rasulullah. Artinya apa? Dua hal ini dapat sebagai cermin bagi kita bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk memilih seorang pemimpin yang dipercayakannya ataupun menjadi penggantinya karena latar belakang seorang, misalnya menjadi mantan pencuri, mantan pencari narkoba. Dia kan setelah mantan, ataupun dia buta, dia lemah, dia menjadi hamba sahaya. Itu yang ingin diajarkan Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Maka lihatlah potensi yang ada pada manusia itu, bukan siapa dia. Inna biyadi subban amrullah wa bi aqdamiha hatta hayata. Inilah kesempatan bagi kita.
Apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita di keluarga kita. Karena semua modal pembelajaran, modal literasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita itu adalah mendidik manusia menjadi manusia, memanusiakan manusia. Bukan karena siapa apa latar belakangnya, tapi kita bisa mencermati potensi apa yang ada pada dirinya. Bisa tidak dia dipakai untuk dipercayakan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Membaca diri masa depan. Membaca itu pun merupakan sebuah proses literasi untuk mengintrospeksi diri. Rasulullah pun mengajarkan itu. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan bagaimana seorang bisa menyadari bahwasanya apa-apa yang telah diperbuatnya di dunia ini, dia harus membaca dirinya terlebih dahulu. Mampukah dia? Layakkah dia? Loyalkah dia? Artinya apa? Mau mengintrospeksi diri. Qala Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Al-Qais man dana nafsah wa alima lima ba'dal maut. Artinya apa? Rasulullah mengatakan Al-Qais man dana nafsah, orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu mengevaluasi dirinya dan mengintrospeksi dirinya. Wa alima lima ba'dal maut, dan berbuat sesuatu amalan untuk setelah kematian. Artinya apa? Hubbud dunia tidak pernah dilarang oleh Allah. Hubbud dunia tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Silakan engkau cinta dunia, silakan engkau cinta apa yang ada di sekelilingmu, kata Rasulullah. Cinta harta tidak dilarang, apalagi cinta dengan ilmu pengetahuan. Silakan cintai dunia sebesar-besarnya, tapi jangan lupa engkau mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri dengan apa? Dengan mengetahui apa sebenarnya kekurangan diri kita. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kata Rasulullah, kerjakanlah untuk kecintaanmu terhadap dunia seolah-olah engkau hidup sepanjang masa, kata Rasulullah. Namun ingat, yang paling sangat penting pada diri kita umat Islam adalah wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu. Jangan lupa, bekerjalah, berbuatlah, beramallah kau sebagai orang cerdas untuk akhiratmu, seolah-olah turun dari mimbar ini, keluar dari masjid ini, kita akan menghadapi maut. Artinya kita tetap harus mempunyai persiapan untuk hidup dunia dan untuk hidup di akhirat. Kita tanggung jawab dengan kondisi-kondisi apa yang ada di sekeliling kita, karena itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kepada diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Semua kita yang diciptakan di dunia ini adalah seorang pemimpin, dan apa yang kita pimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Mari terus, kalau kita ingin menjadi orang cerdas, pandai-pandai terus mengoreksi diri, mengevaluasi diri, agar apapun yang diberikan amanah dan kepercayaan kepada kita dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan proses literasi yang diterapkan oleh Rasulullah di masa hidupnya dapat kita bawa di kehidupan kita, dapat kita bawa di kesehari-harian kita, khususnya terhadap diri kita dan orang-orang sekeliling kita, terutama orang-orang yang sampai saat ini masih kita hidupi dan kita pimpin. Barakallahu lakum fil ayati wal hikmah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa min ladina yaqra'una wa yafhamuna wa yafhamuna faya'maluna wa ya'maluna fayakhlisuna wa yakhlisuna fataqabbal minhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.